Jadi jangan sampai begitu. Kalau pemimpin rakyat kita sebut adalah presiden, ya, dia punya kuasa. Makanya disebut di sini adalah penguasa yang semestinya dia tidak akan zalim kalau mengikuti porsinya. Nah, presiden itu siapa yang memberikan kuasa? Karena bertanggung jawabnya kepada rakyat, ya berarti yang mengangkat presiden itu adalah rakyat. Nah, rakyat itulah yang menjadikan dia sebagai presiden. Nah, presiden punya kekuasaan, tetapi terbatas dan dibatasi. Dibatasi waktunya, dibatasi geraknya, dibatasi lingkup kerjanya, dibatasi operasionalnya. Oleh siapa? Oleh konstitusi dan undang-undang atas dasar kehendak rakyat. Begitu saudara. Makanya dia nggak punya kekuasaan full, nggak punya. Lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel Kajian Berpikir ini. Channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itulah kita pasti dinilai ibadah oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, saudara pemirsa, selanjutnya seperti biasanya mari kita kaji ayat-ayat Allah. Satu di antara ayat-ayatnya sudah saya tuliskan di sini, sudah saya terakan di sini, sekaligus dengan judul yang sudah saya pampangkan di sini. Nah, saudara pemirsa, di sini ada judul yang selalu dan senantiasa berkait dengan kehidupan nyata yang kita alami, ya karena memang fungsi Quran itulah di situ letaknya, saudara. Al-Quran hudalinnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia dan kita semua. Agar kita dapat menapaki hidup ini selaras dengan apa yang dikehendakinya, yang tadi saya katakan dalam pembukaan. Jadi perlu petunjuk, perlu hudan. Dan setiap detik, setiap menit, setiap jam, Allah senantiasa memberikan fakta-fakta. Yang fakta-fakta itu tidak bisa dibaca dengan benar.
tidak bisa difahami dengan benar manakala tidak menggunakan teropong yang benar juga. Teropongnya enggak lain dan enggak bukan Quran. Jadi perkara utamanya di situ, saudara. Banyaknya problem yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa diatasi, dikarenakan Al-Quran tidak menjadikan teropong, tidak dijadikan petunjuk untuk melihat fakta-fakta yang terjadi. Fakta itu bisa menipu dan bisa direkayasa jika tidak dilihat berdasarkan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Nah, sebagaimana ini judul yang saya angkat ke permukaan, bahwa tsunami bukan hanya alam saja. Ya, tsunami pun bisa bentuknya adalah sosial. Dan itu adalah azab bagi Allah yang sedang mengintai para penguasa zalim. Ya. Jadi para penguasa zalim itu sudah diintai lama oleh Allah. Nah, maka dari sinilah saya akan berbicara diawali oleh sabda Nabi, saudara. Nanti kita sambungkan ke sana. Dalam hadis riwayat Bukhari, di sana Rasulullah bersabda, "Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun an ro'ayyah." Hadis ini juga populer, saudara. Ya, kulukum ro'in, wa kulukum ro'in, tiap kamu itu ya pemimpin, wa kulukum mas'ulun, dan seorang pemimpin ya akan dimintai tiap-tiapnya apanya saja dari kamu seorang pemimpin adalah tanggung jawab, mas'ulun. Jadi mas'ulun seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap apa? An ro'iyati. Ya, an ro'iyati. Ya. An ro'iyatihi. Dimintai pertanggungan jawab apa yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpin? Ro'iyah. Nah, kalau saudara mendengar kata-kata rakyat, nah ini ngambil dari sini. Rakyat, bahasa Arabnya ro'iyah, bahasa Arab. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya. Di undang-undang kita juga banyak menggunakan bahasa yang dari Arab. Ya, serapan namanya, serapan dari bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia sudah populer ini, rakyat. Ya, rakyat. Persamaannya adalah umat. Itu juga bahasa Arab. Nah, jadi jangan bias memahami hadis ini. Ya, ini seringkali ya memahami
ayat ataupun hadis ya seringkali diurai secara umum yang tidak jelas, dalam artian tidak terdapat suatu kesimpulan, sifatnya umum. Makanya ada istilah bias tuh begini saudara, yang dimaksud dengan bias. Katakan saya gambarkan supaya mudah memahami. Center, nah sinarnya begini. Jadi bias, banyak yang dibahas, nggak fokus. Ya, yang fokus itu sinar laser kayak gitu. Jadi laser lurus tuh, nggak bias. Jadi memahami ayat ataupun hadis itu jangan bias. Artinya setiap kamu, kan umum, siapa saja bisa menjadi pemimpin. Ada pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, ada pemimpin ormas, ketua umum, ada pemimpin partai politik, ya ketua umum juga. Ada pimpinan, ada kepala pimpinan Muhammadiyah, kepala pimpinan rumah sakit. Artinya semua orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ya. Tapi bukan seperti itu. Walaupun itu tidak salah. Ya. Walaupun itu tidak salah. Satu tafsir kena semuanya. Itu disebut dengan tafsir tunggal. Jadi orang nanti nggak bisa ekel-ekelan lagi, nggak bisa membantah lagi. Karena siapapun juga orang bisa menjadi pemimpin. Yang penting dia sehat akalnya, sehat jasmaninya, potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, yang mau saya terangkan di sini adalah yang berkaitan dengan rakyat, kan rakyat. Jadi seringkali orang memahami hadis atau ayat itu ya tidak berusaha memahami maksud dari kalimat itu sendiri, seringkali. Jadi pakai kasarnya, pakai asumsinya sendiri, pakai wawasannya sendiri, pakai pengalamannya sendiri. Itulah yang saya katakan adalah penuh dengan subjektivitas. Meskipun nggak salah, saya tidak menyalahkan. Karena memang hasil tafsir itu nggak boleh dinilai benar, nggak boleh cepat-cepat dinilai benar, cepat-cepat dinilai salah. Nggak boleh. Karena namanya pendapat itu, kan. Kalau hukum baru, kalau bicara hukum itu nggak bisa tidak. Makanya saya berkali-kali katakan bahwa kalau sudah menjadi hukum itu tafsirnya tunggal. Ya. Selain seperti itu pemahamannya, ya salah kalau bicara hukum. Tapi kalau bicara pendapat, apalagi bicara asumsi, bicara narasi, itu sifatnya umum dan nggak boleh cepat-cepat disalahin, juga nggak boleh cepat-cepat dibenarkan. Nah, nanti baru ada penilaian itu, mana yang paling kuat argumentasinya, itulah yang dipakai, gitu. Itulah yang digunakan. Begitu saudara. Nah, sebagaimana halnya saya sampaikan ini, bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyah, jangan bias menafsirkannya. Ikuti maunya hadis ini. Terus berarti ikuti maunya hadis ini berarti ikuti bagaimana Rasulullah memaksudkannya. Ya, ya jadi nomor sekian yang namanya sanad. Jadi nggak jaminan ya orang yang memahami hadis ini sampai ke sanad. Iya. Banyak hadis-hadis yang memang bersanadkan sahih. Kita percaya. Apalagi Bukhari, Muslim dan yang lainnya sudah disaring bahwa ini sahih, itu sampai gitu. Udah, tapi bagaimana memahami hadis yang sahih itu? Ya ikuti. Kan sebaik-baik apa? Petunjuk ya, petunjuknya Rasulullah. Ahsanul huda, huda Rasulullah.
Nah ini maksudnya. Apa yang dimaksud Rasulullah itu mesti kita pahami. Oh ternyata secara spesifik sudah. Dan ini nggak bisa dibantah lagi bahwa yang memimpin atau seorang yang memimpin yang cakupannya adalah rakyat adalah orang yang tertinggi di suatu negeri. Begitu saudara. Mas'ul penanggung jawab. Ya. Ro'in pemimpin. Artinya pemimpin yang bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada rakyat. Jadi hadis ini kapanpun nggak akan pernah bisa dibantah kalau kalimatnya seperti itu. Karena selalu ada yang namanya kepemimpinan di suatu negeri. Begitu saudara. Nah, orang yang sudah statusnya pemimpin rakyat, apapun namanya zaman dulu, raja, sultan, khalifah, intinya dia adalah seseorang yang memiliki kuasa, yang menguasai negeri. Dan negeri isinya adalah orang-orang banyak, suatu bangsa, suatu etnik, namanya rakyat kita sebutannya atau umat. Kan begitu. Nah, jadi hadis ini konteksnya siapa? Ya. Konteksnya yang dimaksud utamanya siapa? Pemimpin rakyat. Yang paling tinggi. Kalau di kerajaan adalah raja, kalau di kesultanan adalah sultan, kalau di khalifahan adalah khalifah, kalau di republik berarti presiden. Kan begitu. Paham? Ini supaya ngerti dulu nih dasar pemikirannya. Nah, kalau sudah ngerti dasar pemikirannya, tuh. Jadi apapun argumentasinya, ya mesti begini. Ya. Walaupun saya nggak menyalahkan bahwa pimpinan partai itu ya ketua umum, nggak salah. Tapi bukan itu utamanya yang dimaksud hadis ini. Bukan pemimpin-pemimpin kecil, bukan pemimpin-pemimpin lokal, bukan pemimpin-pemimpin rumah tangga, bukan. Utamanya yang tinggi dulu, yang gede dulu. Karena cakupannya luas. Gitu saudara. Ya, paham. Nah, kalau kita kaitkan kepada ini, judul ini, rakyat itu adalah sosial. Entitas yang bernama sosial. Yang berkegiatan, yang beraktivitas, yang menata hidup dan kehidupan itulah namanya sosial. Makanya ada sistemnya. Nah, sistem itulah yang dikelola, yang ditata, diatur oleh pemimpin rakyat yang namanya presiden. Begitu, saudara. Paham? Pelan-pelan makanya. Nah, di sini ada kalimat yang saya judulkan di sini, penguasa zalim. Kok penguasa zalim? Ya, iya dalam sejarah kan banyak sekali penguasa-penguasa zalim. Kan dia pemimpin di negerinya. Dalam Quran banyak disebutkan. Di antaranya ada Fir'aun, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, dan lain-lain yang tidak tercatat. Nah, pemimpin-pemimpin yang zalim ini, kalau bahasa sono bakal kena karma gitu istilahnya. Ya, kita mah nggak kenal istilah karma. Yang kita kenal adalah azab. Nah, jadi jangan sampai begitu. Kalau pemimpin rakyat kita sebut adalah presiden, ya, dia punya kuasa. Makanya disebut di sini adalah penguasa.
yang semestinya dia tidak akan zalim kalau mengikuti porsinya. Nah, presiden itu siapa yang memberikan kuasa? Karena bertanggung jawabnya kepada rakyat, ya berarti yang mengangkat presiden itu adalah rakyat. Nah, rakyat itulah yang menjadikan dia sebagai presiden. Nah, presiden punya kekuasaan, tetapi terbatas dan dibatasi. Dibatasi waktunya, dibatasi geraknya, dibatasi lingkup kerjanya, dibatasi operasionalnya. Oleh siapa? Oleh konstitusi dan undang-undang atas dasar kehendak rakyat. Begitu saudara. Makanya dia nggak punya kekuasaan full, nggak punya. Lain dengan raja, lain dengan sultan, lain dengan khalifah. Ya, lain. Tapi sama-sama sebutannya, kedudukannya sebagai penguasa. Bedanya presiden punya batas. Perdana Menteri punya batas. Siapa yang membatasi? Saya katakan tadi, konstitusi dan undang-undang. Atas kehendak siapa? Atas kehendak rakyat. Nah, pahami ini. Menjadi zalim, tuh. Kalau kemudian keluar dari batas. Keluar dari apa yang dikehendaki rakyat, keluar daripada apa yang dikehendaki konstitusi dan undang-undang. Akhirnya, walaupun secara konstitusi, secara hukum dia seorang presiden, begitu dia keluar dari konstitusi, keluar dari undang-undang, keluar dari keinginan rakyat bekerjanya, maka dia akhirnya menjadi penguasa full. Layaknya raja, layaknya sultan, layaknya apa? Layaknya yang memiliki kekuasaan penuh. Maka sebutannya rezim. Rezim atau otoriter atau faksis dan lain sebagainya. Pokoknya dia mengangkangi hukum dan konstitusi. Jadi posisinya hukum dan konstitusi itu ya di bawah dirinya. Nah, makanya akhirnya apa? Sebutannya zalim. Karena melampaui batas. Begitu saudara. Paham nggak sampai di sini? Jadi itulah maksud daripada hadis. Melampaui batas. Nah, Allah firmankan di sini. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini musrifin orangnya. Apa batasannya? Kan sudah dibatas. Konstitusi dan undang-undang dasar plus pasal-pasalnya itu kan batasan-batasan. Yang mengatur jalannya pemerintahan yang kepalanya adalah presiden. Nah, itu yang mengatur presiden. Undang-undangnya sudah bagus, undang-undangnya sudah pas, undang-undangnya sudah cakep. Tapi banyak yang dilanggar oleh si presiden yang kemudian melampaui batas ini. Ya.
Saya katakan begini saudara, siapapun presidennya, saya tidak menunjuk orang personalnya, tapi siapapun presidennya, mau dulu, mau sekarang, ataupun yang akan datang, kalau musyrifin melampaui kewenangannya sebagai presiden, itu namanya musyrifin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, akibat melampaui batas, maka dia bertindak mufsidin, bertindak fasad. Fasad itu tindakannya yang bersifat, bukan bersifat lagi, tindakan yang merusak, itu fasad, orangnya mufsidin. Asalnya dari kalimat fasad. Fasad itu rusak. Fasad itu menghancurkan, memporak-porandakan. Itu namanya fasad. Nah, ini Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul mufsidin, la yuhibbul musrifin. 2877 731. Nah, kemarin ada yang komplain minta dituliskan ayatnya, sebutkan ayatnya. Nah, itu ayatnya Al-Qasas, Al-A'raf, Al-Baqarah nanti kita sambungkan. Jadi begitu saudara. Ya. Jadi jelas ayat itu punya alamat. Meskipun ayat itu punya alamat, tetapi tidak tunjuk hidung. Alamatnya sampai. Apa alamatnya? Musyrifin ini seorang presiden yang melampaui batas undang-undang. Itu alamatnya sudah sampai. Ya, paham saudara? Nah, kalau alamatnya sudah sampai, berarti siapapun tahu. Siapa biang kerusakan? Siapa biang kerakusan? Udah jelas. Nggak usah disebut orangnya. Cukup disebutkan kalimat presidennya. Ya, kok presiden Pak? Ya kan penguasa. Bahkan secara faktanya sudah menjadi penguasa. Kalau presiden itu baik. Dasarnya. Kenapa? Karena seorang presiden itu udah diatur. Maka secara hukum iya. Dia secara formalnya adalah presiden. Kelakuannya penguasa. Tindak tanduknya sebagai penguasa. Bukan sebagai presiden. Begitu. Paham? Secara hukum, secara undang-undang, dia adalah presiden. Betul. Tapi secara faktual, secara praktek, secara operasional, secara melakukan tindakan-tindakan adalah penguasa. Layaknya raja. Padahal dia dibatasi. Nah, akibat apa? Karena dia penguasa, walaupun sudah habis masa jabatannya, purna tugasnya, dia tetap bertindak sebagai penguasa. Itu saudara. Dampaknya ketika seorang presiden bertindak tanduk sebagai penguasa, sekalipun dia sudah tidak menjadi presiden lagi, tetap dia punya kekuasaan. Terus kalau begitu, kekuasaan itu bisa diraih, tidak harus mendapatkan formal legalnya. Ketika dia punya pengaruh yang besar, ketika dia punya kekuasaan, punya kekayaan yang tidak terbatas, dia bisa menjadi penguasa. Jadi dua, harta yang banyak, popularitas yang tinggi, pengaruh yang luas. Begitu.
Jadi walaupun secara formal bukan lagi presiden, dia tetap punya kuasa. Makanya itu yang dilarang. Nah itulah musrifin. Nah akibat daripada melampaui batas, maka apa? Dampaknya, hasilnya adalah fasad, merusak. Nah, nah itu jauh-jauh hari sudah Allah ingatkan. Nih firman-Nya. Wa idza qila lahum la tufsidun la tufsidu nih ini janganlah apabila dikatakan kepada mereka, kata Allah nih, mereka siapa? Lah kan presiden gak sendirian. Ya kan? Ada menterinya, ada gubernurnya, ada reng-rengannya ke bawah sampai bupati, sampai kepala desa. Nih lahumnya. Fil arti. Jangan buat kerusakan di bumi. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Oh enggak, saya membangun. Saya tidak berbuat kerusakan, saya berbuat kebaikan. Muslim. Ngaku orang soleh. Ngakunya soleh. Tapi kata Allah, dijawab lagi langsung. Ala innahum. Ya. Sesungguhnya mereka, ya tidak, sesungguhnya mereka humul mufsidun. Pelaku kerusakan. Walakin atau walakinlah yas'urun. Tetapi mereka tidak menyadarinya bahwa yang mereka perbuat itu merusak. Saudara. Jelas gak? Faktanya mereka gak akan pernah mengakui kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi itu, tidak pernah mengakui. Dan juga tidak pernah bertanggung jawab. Mau bukti? Kalau Anda pengen bukti, sejak reformasi itu saudara, seorang presiden setelah selesai purna tugasnya, bertanggung jawab enggak kepada rakyat. Kalau zaman Orde Lama, ya, walaupun itu lip service lah, saya katakan, ada formalitasnya. MPR minta pertanggunggan jawab presiden. Yang pernah dilakukan oleh Habibie ditolak pertanggunggan jawabannya oleh MPR. Ya terakhir tuh, terakhir Orde Baru mempertanggungjawabkan hasil memimpinnya kepada rakyat di hadapan majelis MPR. Namanya pertanggungjawaban seorang kepala negara dalam hal ini presiden. Itu terakhir. Nah setelah itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Mereka berani mengubah, ini lebih jahat lagi sebenarnya. Berani mengubah MPR menjadi sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Jadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu nggak ada yang lebih tinggi, sama. Disinilah pangkal rusaknya pertama kali bahwa
Tidak ada lagi pertanggungan jawab kepada rakyat. Habis selesai merusak, tinggal aja gitu. Nggak ada ucapan apa-apa secara resmi di suatu lembaga. Karena nggak ada lembaganya. Nggak ada lembaga pertanggungan jawab seorang presiden yang dulu adalah MPR. Jadi ini ntar ada presiden lagi, ya, setelah selesai ngerusak, ngeloyor aja begitu. Katakan 10 tahun selesai, udah pergi gitu aja. Meninggalkan kerusakan. Ntar ada lagi, Masya Allah, luar biasa. Jadi itulah saudara. Bahkan jadi sampai kapanpun ya Indonesia ini akan dibikin kiamat lebih dahulu oleh para penguasa zalim. Karena nggak ada pertanggungan jawab. Rakyat begitu meminta pertanggungan jawab, ya malah diperangi. Nah itu mirisnya seorang presiden yang menjadi penguasa di republik ini dengan seenaknya minta izin kepada rakyat untuk menjadi dirinya punya kuasa, setelah berkuasa meninggalkan kerusakan, ngeloyor begitu aja tanpa pertanggungan jawab. Nah, itu namanya zalim. Nah, omongannya udah kerekam di sini. Ya, demi rakyat, demi bangsa, selalu begitu omongannya. Ya, demi kesejahteraan dan seterusnya. Selalu ngomongnya perbaikan-perbaikan, padahal dia ketika ngomongin apa? Ngomongin perbaikan, tangannya ngerusak gitu. Ucapannya memperbaiki, kelakuannya merusak. Nah itu langsung dijawab oleh Allah. Tidak, mereka sebenarnya bukan membangun, bukan memperbaiki, tapi selalu merusak. Fasad. Jadi Allah sudah mengatakan demikian. Jadi bagaimana rakyat mau percaya? Di satu sisi mengadakan perbaikan, dari ucapannya, ya memang ada, kelihatan. Tapi tadi rakyat bilang apa? Pencitraan. Ya, pencitraan. Bukan benar-benar memperbaiki. Jadi kalau pencitraan berarti kan bohong. Jadi fakta palsu namanya. Fakta yang dibuat, fakta yang disetting, fakta yang diorganising. Supaya rakyat yang tidak paham, oh iya benar, bagus, baik, oh iya hebat dan sebagainya. Tapi itu adalah fakta palsu. Makanya disebut juga kizib. Lah kalau sudah dikatakan ala innahum humul mufsidun walakin la yasturun. Itu udah dikunci sama Allah. Bohong lu. Tetap aja lu kerusak. Nah, begitu saudara. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tsunami sosial, ini akibat tidak ada pertanggungan jawab kepada rakyat. Nanti air bahnya datang dari rakyat. Jadi dia telah membuat bencana di alam dengan merusak sistem hidrologi alam, ya, sistem ekologi alam, ya, fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, ulah tangan kan kekuasaan. Lah, ya bahkan siapa aja bisa merusak. Iya, rakyat juga bisa merusak. Tapi kan nggak sedahsyat orang yang punya kuasa. Kalau rakyat mungkin pakai kampak, nyuri kayunya, paling juga berapa batang pohon, paling banter juga 10 mungkin sampai 100 pohon. Karena alatnya juga manual. Lah tapi kalau penguasa, bukan pohonnya saja, gunungnya bisa dikeruk.
Gunung-gunungnya sekalian dikeruk, diratain bisa. Dicukur botak gundul seluruh gunung bisa karena punya alat dan punya tenaga yang banyak dan uang yang banyak. Nah, itulah makanya yang dirusak itu dua. Sumber daya itu kan dua, sumber daya manusia, sumber daya alam. Ya. Sumber daya. Ini kan diserahkan kepada orang untuk bertanggung jawab. Allah memberikan sebenarnya yang diberikannya adalah orang soleh nih. Ngakunya soleh dia. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihin. Nah, dia ngaku orang soleh. Sungguh bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya. Lawannya orang soleh itu adalah mufsidin. Rusak. Nah, ternyata mereka bukan orang soleh. Dari mana kita tahunya? Karena mereka mufsidin atau fasad, merusak. Sumber daya manusianya dulu yang dirusak. Begitu. Dengan cara apa? Mengubah undang-undang. Perintahnya buat masyarakat rakyat cerdas dan sejahtera. Mereka buat undang-undangnya dirubah. Pasal 33 dan 34 itu ya disingkirkan, diganti dengan pasal ekonomi yang tadinya ekonomi kerakyatan ini menjadi ekonomi kaum musyrikin, para oligar. Ya. Jadi swastanisasi itulah pelanggaran yang paling berat dan paling besar. Dirubah undang-undangnya sehingga manusianya, ya rakyatnya ini rusak. Pendidikannya rendah, kemiskinannya masif. Ini diurus. Orang-orang pandainya itu dikebiri. Orang-orang profesionalnya itu ya dikerangkeng. Kenapa mereka dikerangkeng? Ya karena kalau orang-orang pinternya, orang pandainya ini dipakai oleh penguasa yang serakah itu, ya pasti mereka banyak akan ditolak. Kalau orang-orang yang pandai lingkungan, pandai kesejahteraan, ahli ekonomi, ahli perhutanan, ahli perkebunan itu kan nggak dipakai. Kalau dipakai mereka nggak bisa menjual hutan dengan seenaknya. Jadi yang diambil ya orang-orang yang bodoh tadi, yang bisa dikendalikan. Orang pinternya yang tadinya pinter hilang ilmunya, masuk ke dalam lingkaran orang bodoh. Apa buktinya bodoh? Hancurlah alam semesta. Sumber dayanya dulu rusak. Setelah sumber daya dirusak kan berarti kan sumber daya alamnya itu berikutnya. Jadi dua, sumber daya manusia dirusak, sumber daya alam dirusak. Ini dahsyat sekali saudara. Oleh seorang presiden yang sudah menjadi penguasa total. Nah, dikritik, diingatkan, ya mereka sudah menutup telinga. Nggak akan berubah. Ya Allah aja udah ditentang tuh, lihat aja tuh. Mereka ngakunya kan begitu. Ya apalagi kita, rakyat biasa, nggak mempan. Allah aja nggak mempan. Begitu. Benar kata siapa tuh yang sudah almarhum, Salim Said. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Ya karena nggak ada yang ditakuti. Tuhan saja mereka nggak takut. Nah ini. Nah jadi itu saudara, dua sumber daya yang dirusak, sumber daya alam, yaitu manusianya sudah dirusak, alamnya sudah dirusak. Ya, itu kan namanya fakta real.
Jadi walaupun kayu gelundungan banyak di depan matanya juga nggak bakal kelihatan. Itu disebut dengan sudah tak. Kalau itu hasil kerja dia yang merusak. Ya. Nah, entar nih selesai jadi presiden, ya udah enak aja. Nah, kalau itu yang dilakukan terus-menerus, maka tsunami-nya ini yang terjadi. Yang sedang mengintai. Mereka sudah membuat tsunami dalam bentuk bencana alam. Maka berikutnya sebagai azabnya adalah tsunami sosial. Dan itu pasti. Cepat ataupun lambat. Paham, saudara? Jadi, sudah. Orang-orang beriman ini ya mesti berbenah diri aja. Berbenah diri, mempersiapkan akibat buruk yang berupa azab sosial ini, ya, tentu kejadiannya sangat dahsyat. Itulah yang akan menimpa para penguasa zalim. Kalau hari ini penguasa zalimnya nggak merasakan bencana-bencana alamnya. Yang merasakan hari ini bencana alamnya adalah rakyat, khususnya di Sumatera dan Aceh, Padang, Aceh, dan Sumatera Utara. Nah, itu rakyatnya sedang merasakan akibat ulah para mufsidin tadi. Nah, nanti rakyat inilah yang akan bergerak menjadi tsunami sosial, akan melibas para penguasa zalim. Begitu, saudara. Ya, kita lihat saja perjalanan, karena Quran itu ya sebelum terjadi sudah kasih informasi, dan informasi ini nggak diimani. Makanya peringatan ini utamanya ditujukan kepada orang-orang yang belum mempunyai kekuasaan, belum mempunyai legalitas kekuasaan, tapi punya minat, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi komisaris, ya, pengen jadi gubernur, bupati, dan lain sebagainya, pengen punya jabatan. Ini saya ingatkan kepada saudara. Kalau sistemnya masih zalim, Anda pasti akan menjadi zalim. Seperti kata Mahfud MD, sesoleh-solehnya orang ketika masuk dalam lingkar kekuasaan, yang tadinya malaikat menjadi iblis. Itu memang fakta, saudara. Dan itu dirasakan oleh Mahfud MD sendiri. Ucapannya dan kenyataannya dia rasakan. Dia ngucapin begitu, dia juga merasakan seperti itu. Ternyata Mahfud MD pun juga terbawa. Nggak bisa dia menyelesaikan atau membuat tertib di pemerintahan. Nyerah dia, udah keluar. Ya, dikeluarkan. Nanti mau siapa lagi nih? Mau ke sana lagi? Ya udah, berarti saudara siap-siap ingin menjadi orang yang dimurka oleh Allah. Kalau niatnya cuma cari jabatan gitu, maka siap-siap akan digulung oleh tsunami sosial. Begitu, saudara. Ya. Udah banyak yang memperingatkan begitu, tapi karena memang mereka bisu dan tuli. Jadi apa yang mereka keluarkan itu nggak nyambung dengan apa yang difaktakan di lapangan. Ya karena tadinya ayatnya. Mereka nggak merasa berbuat salah. Mereka nggak merasa merusak. Ya. Jadi mana buktinya mereka nggak merasa? Karena nggak ada satu keputusan pun yang dikeluarkan. Ya.
Apa keputusannya mesti yang paling pertama dikeluarkan? Ya, kumpulin semua orang-orang yang terlibat dari mulai menterinya, ya, sampai paling ujungnya masukin semua ke dalam penjara dulu. Taruh di sana, baru selidiki. Jangan nyelidikin orangnya kagak nyelidikin ya. Kan formalitas doang, mau diselidiki, ya nggak bisa. Yang orangnya masa yang nyelidikin adalah yang pelakunya aneh. Si pelakunya ikut menyelidiki, si pelaku penebangan ikut menyelidiki, aneh. Jadi penjahat menyelidiki kejahatan atas perbuatan yang dia lakukan. Kan aneh. Penjahatnya diminta untuk menyelidiki hasil kejahatan yang dia lakukan. Aneh. Makanya itu nggak ada. Itu merusak namanya. Jadi merusaknya sampai ke jantungnya, ke hukum-hukumnya dirusak. Nah, jadi itulah saudara. Sulit dipercaya dan rakyat tidak akan pernah percaya. Jadi mereka baru menyadari nanti ini kan ya walakillah yasturun, apa yang mereka lakukan dia tidak menyadari kalau itu adalah kerusakan hasil perbuatannya. Kapan menyadarinya? Kayak Firaun kalau sudah ini nyawa di tenggorokan, udah mau tenggelam baru mereka mengakui dosa-dosanya. Nah, sama ini juga. Nanti kalau sudah waktunya azab itu datang kepada mereka melalui tsunami sosial, tenggelam dalam tsunami sosial itu, baru di situ. Baru di situ dia ampun. Ya udah enggak, udah telat. Ya, udah telat, saudara. Nah, kalau pengen ya dari sekarang perbaikinya. Masih punya waktu. Kalau mau. Tapi memang sejarahnya memang karakternya memang begitu, saudara. Fir'aun tragis, Abu Jahal tragis, Namrud tragis. Ya. Kalau yang sudah statusnya adalah penguasa zalim, tragis. Nah, maka ingatan ini, saya peringatkan ini kepada orang-orang yang masih punya selera. Ingin berkuasa seperti yang hari ini berkuasa. Saya ingatkan, mau dari kalangan kiai, mau dari kalangan ulama, mau dari kalangan politisi. Kan sekarang kiai dan ulama juga kan berpolitik. Incer jabatan juga. Lah buktinya Muhammadiyah dan NU saja, para ulamanya sudah senang dengan tambang. Ya. Padahal itu adalah kayak Dajjal. Ini surga, ini neraka. Jadi yang ditampilkan itu surga, padahal itu neraka. Ya. Bagaimana kenikmatan hasil tambang itu sebenarnya neraka, saudara. Tapi dia membayangkan bagaimana penghasilannya, ya triliunan dolar kan nantinya dari hasil tambang itu. Diambil tuh, padahal dia sedang mengambil bara api neraka. Nah itu ulama. Ada di NU, ada di Muhammadiyah. Jadi itu saudara. Jadi nggak jaminan mau kiai, mau ulama, mau ustadz yang punya selera untuk berkuasa, berpolitik, memperoleh apa? Kerjaan, memperoleh hasil yang haram, ya silakan. Ambil. Ambil. Karena tambang itu katanya punya manfaat. Iya, punya manfaat. Apa manfaatnya? Ya elu yang bermanfaat. Kerusakannya lebih dahsyat daripada manfaatnya. Ya sama. Emang narkoba nggak ada manfaatnya? Ada. Emang sabu-sabu nggak ada manfaatnya? Ada. Ya sama. Emang tambang nggak ada manfaatnya? Ada. Tapi lebih dahsyat mudaratnya. Nah sudah ditunjukin kayak begitu,
masih juga punya selera. Ya mohon maaf, itulah yang disebut dengan dhalalan ba'id, penyesatan yang amat jauh. Nah, sesat yang amat jauh itu apa? Yang dia mengatakan yang buruk itu baik, itu namanya dhalalan ba'id. Melanggar itu tidak melanggar, membunuh itu tidak membunuh, mencuri itu tidak mencuri, merusak itu tidak merusak. Mereka begitu mengatakannya. Nah, itu disebut dengan dhalalan ba'id nih di ayat. Kata Allah, mereka, kamu merusak. Oh enggak saya. Nah, itu dhalalan ba'id. Nah, itulah saudara pemirsa yang dapat saya sampaikan sebagai warning, peringatan. Berkali-kali mungkin diperingatkan oleh masyarakat, tapi masih begitu-gitu saja. Ya sudah, berarti memang mereka mempersiapkan dirinya menghadapi tsunami sosial. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.